Ya, balik lagi. Kali ini mau ngebahas apa, Pin? Kita mau ngebahas sedan paling laku hingga saat ini sebenarnya ya. Cuman ini mobil tahun 90-an-nya. Nah, untuk mobilnya itu sendiri nih, Toyota Great Corolla. Bisa kenalin diri, Zik? Jadi nama gue Ziki. Ini mobil Great Corolla tahun 94. Nah, Jik, ini kan bodi mobil lo kan AE ya, 101. Nah, itu 101 itu semuanya sedan? Enggak? Enggak, ada wagon, terus juga ada hatchback. Kayaknya tuh FX GT kan hatchback, terus ada lagi coupe. Coupenya tuh Levin. Ini semua 101. Semuanya 101. Kalau 111 111 tuh facelift dari sini. oh, yang tahun 96. 96. Yang lampu belakangnya memendek gitu kan? Iya, yang udah nggak ada garnisnya. Oh, itu beda kode ya? Beda kode. Oke, Udah oke. 111. Oh, 111. Berarti Dia berarti all new ya? All new Corolla. 112 itu yang 1800. 1800. Yang lampunya udah kristal. Nah, tadi kan kita udah bahas nih soal mobilnya. Nah, sekarang gue pengen ngebahas mobil lo sendiri. Kayaknya mobil lo ini kalau dilihat-lihat udah nggak kayak Great pada umumnya ya. Pada umumnya. Nah, Iya. bentukannya udah banyak hal yang diubah dari segi eksterior maupun interior. Nah, Bukan dirubah sih, ditambahin. iya, Iya, ditambahin. sih, lebih ditambahin ya. Enggak, spoiler. Iya. Grill dirubah kan? Oh, grill Grill dirubah, nggak Iya. bisa ditambahin. Iya Ada yang dirubah sih. dan ditambah lah. Masalahnya soalnya gue ngeliat bentuknya jadi beda banget aja sih dibanding Great yang ada di sini. Nah, kalau kita lihat nih, kita bahas dari depannya dulu kali ya. Dari depannya dulu nih. Coba Jik, kalau dari sektor mukanya ini sendiri, apa sih yang Muka. udah diubah mobil Nah, ini? itu grill. Grill pakai grillnya GT. Oh, ini grill GT ya? Iya, grill versi GT. Terus ditambahin fog lamp. Fog lampnya ini opsionalnya juga sebenarnya. Terus sama lipsnya GT juga. Oh, ini pakai GT ya? Iya. Oh, berarti kalau kita ngomongin mobil lo ini arahan untuk dandanin mobil lo itu ke arah si GT. Iya, arahnya pengennya ala-ala GT lah. Oh, ala-ala GT. Oke, ala-ala GT, makanya yang lo ganti dari sektor itu. Nah, kalau ngomongin GT, berarti GT pakai bumpernya sama dengan yang facelift di Indonesia dong ya? Iya. Oke. Oh, berarti ini bumper nggak ganti ya? Bumper nggak ganti. Bumper nggak ganti. Nggak ganti. Bumper nggak ganti, cuman si grillnya aja. Grillnya aja, grillnya pakai punya GT. Sama fog lampnya opsionalnya dia. Oke, nah kalau Berarti fog lampnya Toyota. Nihon Giken mereknya. oh, ini Honda kan? Nihon Giken. Dan ini opsionalnya memang Iya. GT. Memang opsionalnya. Ada foto di brosurnya gitu. Nah, ini kalau grillnya itu sama yang ori beda jauh nggak sih bentuknya? Beda jauh sih ya grillnya. Kalau yang sama di OM-nya dia ini grillnya tuh kayak krum-kruman gitu loh, kayak nggak kayak kisi-kisi rame krum gitu lah. Grillnya juga ada dua kan, ada yang non facelift sama facelift. Oh, beda. Beda juga grillnya. Grill yang facelift sama non facelift beda selama ini? Beda. Oh. Tapi sama-sama krum. Oke. Ya, sama-sama chrome. Oke, berarti kalau dari sektor depan muka tuh itu aja ya yang ditambah-tambahin ya, sama grill diganti, ditambahin lips depan. Kalau dari samping, Samping. sekarang kita pindah ke samping kali ya. Nah, dari samping dulu kali ya. Dari samping velg dulu deh. Ini velg apa nih, Jik? Velgnya ini Sprint Hard CPR ring 16. Oh, ini ring 16 ya? Ring 16. Oke, ring 16. Bannya? Bannya Nankang 205/45. Oh, 45 ini. 45, 205/45. Ini nankang apaan nih? Nankang NS2R. Oh, NS2R. Iya. Nangkang tuh ban mana sih? Nankang tuh ban Taiwan. Oh, ban Taiwan. Oh, Taiwan. Made in Taiwan. Gua kira itu Thailand gitu. Gak ada made in Taiwan ya? Ada tulisannya kok. Oke, nah kalau ngomongin dari sektor kaki-kaki nih. Nah, terus kalau ngomongin tingginya, ini mobil kaki-kakinya gimana nih? Kaki-kakinya pernya ganti. Pakai Oh. pocket. Pakai Oh, pocket. Nah, Iya. pakai pocket. Itu Pocket. adalah potong. Sport kit gak ketemu emang? Hah? Sport kit gak ketemu? Sport kit ada, cuman tingginya nggak ada yang pas. Mungkin sport kit pun mesti harus dipotong kali ya. Oke, agak nggak tega untuk kepotongnya juga kali ya. Iya, kayak Kalau- gitu lah, dengan pot kit aja. Coilover?
coilover ada banyak opsi, ada ISC, ada BC. Cuman gue tuh kepengen pakai Tain. Pakai Tain, cuman harganya nggak kepengen. Kenapa tuh? Emang harganya berapa kalau harganya itu kemarin sempet nanya tuh di 23-an. Wah, mager juga. Mungkin kedepannya nanti gue bakal ya nyari coilover yang pas lah, cuman untuk saat ini sih kayaknya belum lah. Belum ya, gara-gara ya harganya juga sih ya, gue pengennya Tain sih sebenarnya, soalnya katanya kan emang enak lah performance-nya. Oke, nah ini kalau ngomongin podcast, ini cuman pernya aja yang dipotong, atau kalau zaman dulu ada tuh istilah kata ngangkok si shockbreaker-nya diturunin di juga tuh. custom juga shockbreaker-nya, nggak cuma per doang. Cuma pernya aja yang dikasih. Oh, ini cuma pernya doang nih. Tapi nggak keras ya? Nggak. Oke, nggak keras. Masih ya mirip-mirip sport kit lah ya. Mirip sport kit. Kerjain di mana sih? Kerjain di Midun. Midun. Enggak, Midun tuh udah ini banget ya kalau masalah gonta-ganti per, mana per pendek yang bener-bener per pendek yang tetap empuk apa gimana gitu, dia udah jangan gak usah di ini lah ya. Kalau Midun mah udah pasti enak. Pasti pas dengan ya mau gimana diri mobilnya, pasti bandingannya juga enak lah untuk Midun. Nah, oh iya, tadi kita nggak bahas nih untuk laknatnya ini sendiri nih. Laknatnya race. Oh, pakai race. Pakai race. Yang panjang juga ya. Panjang juga ya. Oke, yang pakai race ya. Cakep nih. Ini velgnya tadi berapa speknya? Speknya itu 16.7 ET45. Oh, ET45. Oh, cebur juga ya? Cebur, ini pakai spacernya depan 1 cm. Oh, ini 1 cm. Oh iya juga. 1 cm depan. Tebel juga. ET-nya culun dia 45. Dan ini sebenarnya velg PCD 4CP14. Oh, 4CP14. Iya, 4CP14. Terus tadinya gue mau pakai adaptor. Kan opsinya pakai adaptor atau mobilnya dibubut atau velgnya dibubut. Gue kalau pakai adaptor kayaknya berat, kasihan juga mobilnya Matic kan. Kalau mobilnya yang dibubut nanti ganti velgnya susah. Akhirnya karena kemarin posisinya mau repaint juga, geser aja velgnya. Jadi ini velgnya tadi 114 digeser jadi 100. Betul. Bisa ya? Bisa. Dan kenapa gue bela-belain bubut? Satu lagi, gue nyari ring 16 4 cepek itu susah banget untuk CPR. Gue udah nyari kemarin ya, sempat 2 bulanan lah. Lo kan gue sempat nanya-nanya lo juga kan, PNL kan. Iya sih. Gue nanya kemarin tuh nggak dapet. Terus ada baut 5. Gue kalau baut 5 kayaknya belum kepengen. Oke. Gue pengen tetap baut 4, dan juga ternyata setelah gue tahu yang 16 4 cepek itu CPR harganya agak kepala 3 sekarang. Mahal. Gue kayak ya udahlah ya. Kalau kan situ pernah punya. Iya. Ring 15 tapi ya. Ring 15 di Vario zaman dulu. Tapi pakai adapter. Dulu gue nggak berani untuk ngebubut, sebenarnya karena balik lagi sih sama kayak lo, pikirannya ET-nya terlalu cebur. Iya. Nah, itu dia. Cuman kalau lo masih. Tapi emang lo dari ngambil mobil ini dari awal tuh emang pengennya pakai 16? Pengennya pakai 16. 15 kekecilan? 15 kekecilan, dan gue pengen profil bannya tuh nggak terlalu tebel. Kalau 15 tuh paling kan 195/50 loh ya. 55/50 kali ya, mungkin ya di oke lah ya. Makanya itu pengennya 16, jadi mobilnya bawahnya juga nggak terlalu pendek kali ya. Walaupun emang nggak pendek sih sebenarnya mobil ini bawahnya juga. Kalau 16 kan istilahnya fender belakang tuh pendekinnya bisa padet jadinya kan. Kalau 15 segitu kan kayaknya pendek banget ya. Iya, pendek. Tadi kita kan udah ngebahas nih soal dari sektor velg dan kaki-kaki. Nah, sekarang kita geser ke bagian bodinya nih. Nah, untuk bagian body yang lu tambahin apa? Body bagian samping. Bagian samping. Sidecar juga punya GT. Oh, ini sidecar punya GT. Iya, Oke. Terus selain sidecar sama itu talang air. Oke, talang air. Iya. Ini talang airnya asli Toyota. Wah. Agak niat ya. Iya, perintilan juga agak-agak gitu deh. Nah, ini tadi kita lu ngomong perintilan agak susah. Perintilannya Toyota agak lumayan atau gimana kalau menurut lu? Apa harganya nih? Harganya untuk saat ini. Saat ini agak lumayan banget ya. Lumayan banget ya. Iya, kebetulan kan udah jadi mobil hobi ya? Iya. Dan gua terakhir main mobil kan udah lama ya, Starlet ya. Terus 2014, 2015 mungkin ya, terus baru main lagi sekarang. Agak kaget sih dengan harga-harga ya. Ternyata naiknya ngalah-ngalahin bensin, Mbak. Agak gokil ya untuk kayak gitu ya. Untuk kayak perintilan sebesar ini mungkin
ya kita nggak usah sebutin harganya, tapi lumayan lah dibandingkan dengan harga dulunya ya. Iya. Oke. Untuk bagian belakang rem sih ya. Rem nih kayaknya masih drum ya kalau dia ya. Masih drum. Kalau Greco itu masih drum ya. Nah tapi lo kepikiran nggak untuk ubah gitu? Bawaan yang GT itu dia udah pakai disc brake yang belakang. Jadi tinggal nyari aja sih sebenarnya. PNP gampang masangnya, asal kita dapat barang yang disc brake belakang punya GT, langsung bisa nempel. Langsung nempel aja. Nah sekarang kita pengen lihat mesinnya dulu. Oke. Jadi sektor mesin. Dapur pacu. Dapur pacu. Nah, buat mesin nih, gua nanya. Mesinnya apa sih, Cik? Kalau untuk Mesinnya Greco tuh Corolla yang ini 4 AFE 1600 cc. DOHC? Twin Oke. cam. Twin cam. Twin ya. cam. Soalnya dia camnya 2, tapi cam gearnya cuma 1. Oh iya benar. Dan di sini kayaknya ada beberapa perubahan yang gue lihat dilakuin ya. Iya, kayak sebenarnya minor sih, cuma biar kelihatan ada warnanya aja. Oke, iya sih. Yang paling kelihatan mungkin kalau dari kamera kabel busi sih agak mentereng banget ya. Kabel businya tuh harusnya warnanya hitam, tapi ini diganti pakai apa nih, Jik? Ini NGK. Oke, NGK apa nih? NGK R09. Oh, R09. Emang aslinya buat 4 AFE. Iya, buat 4 AFE. Pokoknya ada beberapa tipe yang bisa pakai kabel busi ini. Oke. Terus Selanjutnya di sini yang paling kelihatan lagi header. Header yang tadi. Headernya weldingannya cakep sih. Ini stainless ya. Stainless. Dan kalau stainless cakepnya gini ya. Begitu udah kena panas, nguning warnanya nguningnya cakep banget menurut gue. Kayak gold gitu ya. Iya, kayak gold gitu. Dan ini ya cakep banget sih, menurut gue headernya cakep sih. Sama ada satu yang nggak bisa dilihat, tapi Iya, ada ini stikernya. Ada stikernya. Iya, itu sebenarnya stikernya doang, kayaknya dalamnya enggak deh. Iya. Dalamnya jangan standar nih, cuman biar kayak doang. KNN. Pakai KNN air filter ya. Betul. Udah sih kayaknya itu aja sih. Kalau ngomongin perubahan dari sektor bagian mesin itu doang ya. doang. Sisanya standar ya. Biasanya standar. Oke. Oke. Kita lihat bagian interior kali ya. Iya, Oke. bagian interior. Oke, kita lanjut ke bagian interior. Nih, kalau gue lihat yang pertama ya, kalau ngomongin di depan mata sih banyak hal yang diubah ya. Iya. Nah, coba bisa lu jelasin nggak kira-kira apa aja sih, Jik? Kalau yang depan mata dulu nih. Depan mata pasti setir ya. Oke, setir. Iya, setir nih. Setir pakai apa nih? Setir ini Nardi deep core sama kayak punya lo lah, Pin. Oh iya bener sih sebenarnya. Cuman dengan kondisi yang lebih pristine sih menurut gue. Setirnya masih oke, masih cakep banget. Nah, selain setir kayaknya ngomongin indikator beda banget. Iya, itu speedometernya pakai punyanya BZ Touring, jadinya versi wagon. Oke, ini punya versi wagon. Gila, cakep banget loh menurut gue. Kayak bedanya tuh dari yang lokal jauh banget kali ya. Iya, cakep banget. Sampai ada voltmeter untuk akinya. Iya. Wow. BZ Touring itu 101. Iya, 101 yang wagon. Ini bener-bener beda banget ya dibanding yang bawaannya sini ya. Karena kalau yang bawaannya sini ya biasa aja untuk dari speedometernya itu sendiri. Nggak ada voltmeternya juga. Nggak ada voltmeter, di sini ada voltmeter. Dan di sini ada apa nih? Manu dan power. ECTS. Oke. Itu apa nih, sensor apa ya itu? Matic gitu. Matic-nya. Oh. Jadi kayak apa ya ECTS tuh dit ya? Elektronik apalah ya, gitu. Ya itulah. Tapi yang jelas di sini nggak ada aktif kan. Oke, aktif. Soalnya setahu gue kalau emang ada ECTS-nya di sini ada tombolnya. Ada tombolnya merah lagi biasanya. Oh, yang pilihannya lu mau milih pakai yang manu apa yang manual. manual. Jadi nggak enak. Mungkin kalau ngomongin itu Tritonic kali ya pada masanya. Bukan kali ya. juga. Beda bukan ya? juga. Dia tetap yang model begini. Oh, model tongkat seperti ini yang biasa yang ada. Cuma gearnya. modenya aja bisa dirubah-rubah. Ini beda ya? Iya, itu tambahan lagi, opsionalnya lagi lah. Ini apa sih kalau di Toyota namanya? Gue juga nggak begitu tahu sih. Nyebutnya sih multibox ya itu ya. Oh, ya ini ya, multibox Toyota itu. multibox Oke. itu. Nah, ini apa aja nih? Fungsinya buat naruh kartu, koin, dan ini buat apa nih? Cara bukanya gimana sih? Tekannya kenceng. Oh. Agak nggak bisa ya? Oh, Nah. oke. Ini Ya kayak buat naruh-naruh sesuatu lah, penting-penting nggak penting lah sebenarnya. oke, perintilan penting Iya. nggak penting ya kalau kayak gini ya. Iya. Tapi lucu Buat aja sih. ngeramein aja lah. Iya, lucu sih buat dipakai. Nah, terus di sini ini dia.
kayaknya cup holder Cup ditambahin. holder, tambahin juga. Cup holder Aslinya nggak ada ya? Nah, asli nggak ada. Cup holder ini pakai punyanya apa ya, Jik? Ya punyanya dia juga kayaknya deh. Cuma Trim versi luar, ya. Dari luar, versi luarnya. Nih, sorry. Nah, Oh. ini kan aslinya di sini nggak ada nih. Oh ini nih, Itu- ini harusnya apa ya? Nah, nyala dia. Wow. Itu harusnya kalau aslinya defogger di situ. Oke, defogger. Heeh. Dan ini jadi Malah Indikator seat belt. indikator seatbelt. Dan bahkan kalau dari teman-teman mau ada yang lihat selengkap apa begitu dinyalain ya seperti ini. Lengkap banget sih menurut gue. Oke, dari bagian sisi depan sih udah semua ya. Kira-kira itu aja yang diganti. Kalau jok Nah, jok nih, jok kayaknya udah diganti juga ya. SR3 Iya. Pakai SR3 ya, Jik. Oke. cuma satu ya Jek ya? Cuma satu. Kayak Oh. mobil gua. Iya iya, pakainya cuma sebelah doang, Ya. sebelah kanan. Gua Kalau soalnya ini ngikutin Adit. Oh. Biar Nggak banget. gitu, nggak gitu. Jepang kan emang cuma sebelah nih. iya, Ya Jepang kan emang sebelah dan ganti setir dulu. Bener-bener kayak gini kesarannya. Caranya gini. Nah, kalau ini juga ini punyanya apa nih? Karpetnya apa? Punya GT. Oh, GT motifnya kotak-kotak gini ya, ada Sebenarnya gue kotak-kotak. lebih nyari ke hitamnya sih. Warna hitam. Soalnya ada juga yang abu-abu, ada yang Ini bukannya maaf Pak, ini bukannya warna abu-abu. Ini lebih abu-abu ya. oh iya, tapi gelap lah maksudnya. Ada yang abu-abu terang. Oh, ini lebih ke gelapnya Iya, lah abu-abu ya. gelap, nyaru-nyaru hitam sebenarnya, Pak. Oke. Nah, dari segi interior sih kayaknya itu doang ya sejauh ini ya, nggak Iya, ada lagi yang itu aja diubah sih. ya. Paling kita lihat belakang aja kan Iya, ya. paling kita akan lihat belakang aja Belakang langsung. belum dibahas soalnya tadi. Oke, ya. Sekarang kita pindah ke bagian belakang mobil ini sendiri. Nah, untuk bagian belakang, Dik, bedanya itu di bagian apa aja dan apa aja yang ditambahin? Yang ditambahin sih spoiler nih. Oke, nih spoiler pakai punya apa? Pakai punya GT atau SEG yang versi luar kalau nggak salah ya. Oh, jadi SEG itu di luar bahkan ada yang pakai wing ini. Iya, pakai spoiler ini. Ini agak jarang juga sih yang pakai di sini ya, wingnya Iya, ya. jarang. Banyak kan ya Polosan aja, atau enggak polos aja. pakai ductile hitam. Oh, daftar karet Universal, tuh ya, ha. universal. Dan ini gue suka sih ngeliatnya, beda aja dari tampang si grid pada umumnya. Selanjutnya kita ke bagian add-on Lips. nih, add-on. Iya, add-on. Add-onnya. Nah, add-onnya ini emang yang sedan itu ada add-on ini atau ini gimana? Ini sebenarnya add-onnya punyanya Wagon. Oh, bahkan lu punya wagon? Punya Wagon. Sebenarnya agak sedikit ya dibilang maksain mungkin iya ya, sebenarnya kan bentuknya nggak terlalu sama, cuman masih bisa kepake. Oke, ini pakai punyanya wagon. Karena tuh emang kebanyakan ya yang pakai lip side skirt dan belakang ini sebenarnya tuh kebanyakan Wagon. Oh, banyak Kebanyakan Wagon, entah itu BZ, entah itu yang tipe G Touring atau L Touring, kebanyakan mereka yang pakai add-on ini. Nah, satu lagi nih yang kelihatan. Knalpot. Knalpot. Knalpot lu ganti ini ya? Ganti knalpot dari header sih sebenarnya udah diganti. Dari header, full pipa stainless sampai ke mufflernya. Nah, ini muffler apa? Lu pakai punya apa? Pakai custom Oh, di custom. OCK. OCK. Omat Custom Knalpot andalan Jati Bening. Oke, andalan Jati Bening di mana kalau gua tahu sih dengar-dengar kalau kerja selalu jam malam ya. Ya, kalau Jam mau malam. ke situ paling cepet jam 9 kali ya. Jam Malam. 9 malam ya? Malam, Bukan malam. Jam 9 malam loh. Kalau bukan pagi jam lo 9 gedor pagi. nggak ada yang keluar. Iya, jam 9 malam itu. Oke, bentuknya kayaknya lu bikin kayak OM-nya dia bukan OM sih, aftermarket-nya dia ada ya yang pakai. Iya. Gua mirip-miripin sama TRD-nya sih sebenarnya, TRD atau Fujitsubo-nya kan bentuk dia apa keluarnya tuh miring di sebelah kanannya gitu. Oke. Kalau nggak salah sangonya juga Iya, gitu ya? sangonya. Iya, sangonya juga mirip kayak gini ya. Mencoba untuk mirip aja. Oh, ya karena barangnya lagi kalau ngomongin Iya. OM-nya agak lumayan mahal sih. Oke, jadi dari bagian belakang kira-kira yang dirubah itu aja ya. Tambahin wing, terus lampu sama garnish tetap standar, sama lips GT ya. Ya, Knalpot juga custom ya. custom. Nah, ini sekarang kita coba jalan kali Jik ya. Oke. Kita ngerasain Greco Matic. Oke. Sekarang kita ada di dalam mobilnya Jiki nih, Great Corolla. Nyobain jalan. Dan kali ini gue memilih untuk jadi penumpang aja lah ya, bukan mobil orang. Karena di lain sisi sebenarnya mobil ini baru jadi banget ya Jik. Baru. Makanya satu minggu lah kali baru ya. 1 minggu. Jadi gue baru 1 minggu? 1 minggu. 2 lah, 2. Oh iya 2 mingguan. 2 minggu. Nah, jadi
nggak berani sih, gue agak takut aja mobil orang. Oke, yang pertama gue rasain kalau naik Toyota AC adem sih. Harus. Toyota tuh selalu ciri khasnya. Udah lo overhaul belum AC-nya? Udah bersihin. Udah bersihin. Punya Ya. Toyota AC nggak dingin gina, Pak. Iya, Salah. Iya, bener. Salah. Ada yang salah itu. Eh. Kan tadi bilang katanya PR-nya potkit ya. Iya, Nah, potkit, potong dikit. Dulu pada zamannya gua sama Kevin juga pernah sih main potkit sebelum akhirnya beneran pakai per potkit ya. Tapi dulu kita pakai potkit keras ya, bener. Iya, pakai potkit keras. Pakai Ini- potkit keras. ini Ini enggak. pakai potkit empuk sih. Empuk aja. Empuk. Ini bahkan nggak tahu sih karena mobil lo Dit, udah dipendekin banget juga kali ya. Jadi rasanya tuh lebih keras gitu. Lebih keras mobil gua daripada ini empuk banget. Emang Midun kalau kerja Oke sih. oke sih. Iya, Dibanding Nggak bisa yang- dipungkiri emang iya. dia kerjanya enak. Dan rasa mobilnya enak sih Jik ya. Enak, gue juga ngerasain. Ya gue juga dulu waktu awal-awal potkit selalu keras, tapi semenjak awal terakhir pernah kenal ke Midun kan, waktu itu Starlet gue kan keras tuh dulu, Oh. belakangnya jebol, dan waktu itu bikin di dia kok malah lebih enak daripada gue pakai sport kit waktu itu kan. Soalnya kita bisa request Keras atau enggaknya ya. kita minta tingkat rigidnya gimana segala macam tuh, dia bisa customnya kan. Nah, ini kan lo kan ngambil mobil ini Matic ya? Ya, Matic. Kenapa? Maksudnya kenapa nggak ngambil manual? Iya, alasan lu ngambil Alasan. mobil ini Matic karena kan gue taunya lu zaman dulu Starlet tuh agak serius ya ngomongin Iya. begini, kan. Agak terlalu serius ya. Agak 13 detik dulu ya? Iya, agak 402, iya nggak sih? Iya kan? 402, 13 detik ya. 12.9. 12 Bahkan 12.9. 402 tuh, bayangin lo Starlet. bayangin dari yang main Starlet ke 12.9 tiba-tiba main grid 12,9 detik 402 meter tuh. main ke grid tapi gridnya Matic. Kenapa lo ngambil Matic? Awalnya kan gue udah lama ya nggak mesti nggak main mobil lagi. Terus kemarin tuh izin sama bini, izin Karena sama sudah menikah bini, kebetulan ya, izin sama bini tuh maksudnya biar dia bisa pakai juga kan, biar izinnya tuh tembus lah, bisa pakai lah barengan. Makanya gue nyari Matic nih, terus gue mikir apa ya mobil yang masih 90s, dan gue emang pasti ke Toyota ya pengennya ya. Dan Matic pilihannya kan cuma ini sama all new. Kalau all new gue kebetulan udah pernah pakai dulu, makanya gue belum pernah megang grid nih, makanya akhirnya nyari lah grid Matic. Tapi sebenarnya di sini lo ada kepikiran nggak mesinnya lo mau ngapain kayak atau upgrade lah atau yang lainnya? Kepikiran banget sih sebenarnya Pin. Gue ya kemarin ngerasain nih udah Matic udah begini, dan udah jadi begini pun bini gue jadi mager make ya kebetulan ya. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya bini lo nggak pakai juga. Nggak pakai juga. Oke. Cuman kemarin buat ngelusin aja. Udah begini, ya kepikiran sih kemarin, sempat kepikiran mungkin mau ganti ke 4AG atau 3S bahkan. Berarti Cuman jadi manual dong. jadi manual, cuman itu ya masih panjang lah, mungkin tahun depan lah. Oke, jadi sekarang tuh lebih ke nikmatin mobil Nikmatin kondisi dulu, seperti ini. bener. Oke. Tapi emang ibaratnya lo emang biar goalnya tercapai aja beli Matic waktu itu ya. Iya, yang penting ada dulu mobilnya nih, ada dulu bisa dimainin kan. Daripada Ini- ntar jadi konflik kan, Iya, bener. malah nggak jadi beli mobil gitu. Nah, ini lebih ke izin ke istri terlebih dahulu ya. Iya. Nah ini sekarang gue mau tanya nih, lo kan udah lama gak main mobil kan? Ah. Udah bertahun-tahun gitu, habis itu udah nikah, terus habis itu sekarang udah ada Anak juga. ada rezeki lah main mobil lagi gitu. Iya. Pertanyaannya, kenapa Grego? Kan maksudnya orang kalau mungkin ya kita kan umur udah 30-an ya. Iya. Mungkin udah ada yang kepikiran beli Altis kali, iya kan? Ya lebih Soalnya gimana ya, ini- maintennya nggak banyak Ya, banget lah. dan loncat ke Altis tuh sekarang udah nggak terlalu mahal. Yes, benar. Altis yang 65-70 yang Iya. tahun-tahun awal juga ada gitu. Karena nggak tahu kenapa di mindset gua Toyota 90-an tuh udah keren semua gitu loh. Starlet, all new grid, itu tuh mobil apa ya, mobil nggak pernah salah lah menurut gua. Shape-nya lah, bentuknya lah ya, Abadi ya. abadi. Gua nggak tahu kenapa udah nyantol banget sama itulah. Sekarang gua pernah punya Soluna, dari Soluna turun ke Starlet. Turun tahun. Habis tahun itu nih. all new. Cuma ini doang nih yang belum nih grid nih. Oh, jadi lu lebih ke BM karena itu ya. Bener. Gua Makanya- lihat Toyota 90 tuh udah luluh ya boy. Apa Toyota 90 kan sebenarnya ada banyak nih. Ada Benar. Twin Cam itu masih masuk 90 walaupun Masih, 90-an awal ya. Ha. Habis itu ini
all new yang 1600 sama all new yang 1800. Kenapa nggak ngambil yang all new misalnya? Gua sebenarnya kurang begitu suka all new yang 96 tuh ya, yang 1600. 1600. Gua agak kurang suka karena jatuhnya kan dia transisi ya. Dari grid mau ke yang all new yang 18 tuh. Gua kurang begitu nanggung, jatuhnya gue pengennya lebih bagusan yang 18 menurut gua. Tapi di GC 18 lu udah pernah pernah punya yang bodinya kayak 18 tapi 16-nya karena dulu versi 4WD-nya 114. Oh iya, 114. bahkan lu punyanya yang 4WD dulu. Iya, Iya, 4WD warna putih dulu. Yang pernah lihat di Polsek Tebet mungkin. Mobilnya agak pernah dikandangin dulu ya. agak pernah dikandangin. Terus sebenarnya gue kepikiran juga Twin Cam GT. Cuman awalnya itu gue pengen yang GT, cuman kemarin tuh belum nemu yang bagus banget sih kayaknya. Belum nemu yang enak banget dan juga Kalau sekalinya dia bagus banget mahal gak sih? bener mahal. Nah ini ya, ini sekarang mobil emang sih lo pakai belum lama, tapi kira-kira mesin gitu itu rewel nggak sih? Ya, dari yang lu pakai. Kan sebetulnya lo pakai Soluna sama ini kan sebetulnya mesinnya juga nggak terlalu jauh bedanya ya. Iya. Sama-sama. Ya, jadi lo Soluna 5E deh ya. tapi Sama ini all new gue yang putih itu kemarin Dit. Oh iya. Jadi lo Itu sama sebetulnya mesinnya. lo familiar sama mesin si AFE AFE ini nya. ya, AFE Mesin mau 5 AFE-nya. AFE, 4 AFE harusnya ya kurang lebih sama aja kan. Nah, itu sebenarnya rewel nggak sih? Gua sih selama mati nggak pernah ada yang aneh-aneh ya. Paling cuma maintenance belt, pound belt yang lain-lain, mounting gitu kan ya. Udah maintenance umur mobil segini ya. Ya. Gua nggak pernah overheat sih, gua selama gua pakai belum pernah. Overheat gua belum pernah. dari zaman Soluna. Dari zaman Soluna, sampai Starlet stick itu nggak pernah, belum pernah overheat gua alhamdulillah. Jadi tapi emang Toyota tuh cenderung dengan kata-kata mobil kuat deh, mobil badak. mobil Iya. kuat AC dingin. Mobil badak. Nah, Dan apa ya? Nyari semua bengkel bisa lah ya kalau mesin-mesin kayak gini Nah, ya. iya, Toyota gini. Salah satunya yang dulu gue bilang kalau punya budget 50 paling adem tuh ambil Twin Cam. Soalnya Iya, karena Toyota tuh di mana aja ada mau gitu kan dan kayak. bisa. Iya. Kebanyakan semua bengkel tuh paham familiar dengan si mesin Toyota ini. Ini Iya. mobil tahun 94 ya. Pajaknya berapa nih? Tahu nggak? Kalau nggak salah 900-an ya. 900-an. 900-an, ha. Normal ya berarti. Normal. Nah ini lo sekarang mobil dari segi eksterior udah, apa masih ada yang mau ditambah? Paling sekarang gue pengen Eksterior ya? ya. Luarnya Udah sih paling. udah ya, berarti Udah. add-on segala macam itu barang-barang BM tuh udah kesampean. Udah kesampean. Cuma itu disc brake belakang paling gue kepengen tuh. Oh, di sebelah belakang. Disc brake pasang belakang. disc brake belakang ya. Udah itu doang tinggal. Kalau bagian interior Apa kurangnya? Interior kayaknya sebenarnya gue kepengen pakai jok dan door trimnya GT sebenarnya. tapi susah nyarinya. Ada tapi mahal. Mahal ya. Tapi susah nyari duit ya. Iya, berarti. Tapi untuk bedanya tuh sama yang lokal apa nih motifnya? Beda motifnya, dia ya gelap gini, ya mirip-mirip. Oh, karpetnya tadi warnanya. Bentuk joknya juga beda ya. Bentuk joknya juga beda. Semi bucket kali ya? Iya. Oke. Nggak semi bucket banget sih, cuman ya ada pegangannya dikit lah. Ya, dibandingkan standarnya yang ya flat aja sih ini emang. Ya udah, sampai di sini dulu aja videonya, kurang lebih itu ya yang tadi kita bahas ya, yang eksterior kira-kira kebemannya hampir semua udah terpenuhi kecuali cakram. Terus interior pengennya pakai interior GT, cuma harganya mahal banget. Ya betul. Harganya mahal banget sih. Mesin rencananya pengen diulik-ulik sedikit tapi masih tahun depan. Jadi sampai sekarang ya udah begini aja dulu. Begini aja dulu. Nikmatin aja dulu. Ya udah, sampai sini dulu aja videonya. Terima kasih banyak yang udah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Bye.